Nah, di grafik merah ini kita berbicara masalah kecerdasan otak. Ada 6 item yang dipasang di sana. Ini saya anukan untuk TK ya. Jadi kalau nanti hasilnya yang SD beda nanti ya kita dahulukan dulu yang TK karena mayoritas kita TK. Di data grafik merah, nilai yang saya minta itu 50. Jadi kalau sudah 50 bagus sekali, berarti anakku sudah menggunakan 50% kecerdasan otaknya. Jadi itu sudah saya anggap bagus. Kata pertamanya sintesis sudah ketemu. Yang pertama kan? Ya. Sintesis di sana artinya sejauh mana informasi ada di kepala anak kita. Sudah 50 belum nilainya? Yang sudah 50 tunjuk tangan. Nah, bila nilainya sudah 50 ke atas, ini menandakan di kepala anak kita sudah banyak sekali informasi. Anak kita sudah tahu hal-hal yang bersifat sangat tinggi. Seperti kalau orang bilang gadget itu apa, dia sudah tahu. Dia sudah bisa mencari data, ya. Dia sudah bisa membedakan ayam Bangkok, jambu Bangkok. Nah, yang sintesisnya kecil, jangan dianggap kecil. Ini otak anak sangat cerdas. Kalau HP agak diambil, dijauhkan. Karena jelajah ilmiahnya sudah tinggi, yang 50. Yang kurang dari 50 ada? Nah, yang kurang ini menandakan di kepala anak kita belum banyak informasi. Dia belum istilah-istilah ilmiah, nggak tahu. Cuman masih pikiran anak-anak. Nggak masalah, kita latih dengan permainan puzzle. Tahu puzzle? Bongkar pasang. Nah, jadi yang belum 50 latih dengan permainan puzzle. Kedua adalah eksplorasi. Benar? Ya. Sejauh mana anakmu bisa menggali kemampuan dirinya? Sudah 50? Belum. Yang sudah 50 ke atas 50 nanti anak ini usia 9 tahun banyak kemampuan talentanya yang muncul. Apa seni, apa mekanik, apa teknik, ada nilai jual ke depan anakmu. Nanti pada usia 9 tahun baru kelihatan sekali ya. Saat ini belum, baru nak ya. Nah, bagi nilai yang tinggi, ini menandakan anakmu ke depan banyak nilai jual. Ada yang kecil di bawah 50? Ada. Saat ini belum ada kemampuan, belum ada kebacaan. Ngapo? Karena emaknya bengis dan cerewet. Jadi emaknya ini tak marah, ini tak boleh, mandi hujan tak boleh, keluar tak boleh. Nah, bagi nilai yang kecil ini mulai sekarang emaknya banyak minum manis dulu, banyak tidak marah. Ini menandakan orang tua yang kekurangan luasa dalam mengajar otak. Nah, jadi bagi mama-mama yang merasa sering marah ditambah dengan glukosa supaya mama lebih healthy. Yang ketiga adalah konseptual, kemampuan anak untuk membedakan baik buruk. Sudah 50? Nah, yang sudah 50 bagusnya anakmu sudah tahu ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini tidak. Jangan lagi banyak nasihat. Bagus. Yang kecil? Ini menandakan belum tahu baik buruk. Masih galak diolok kawan. Kata kawan ini mayo, kata kawan ini mayo, yang penting kita baik. Nah, anak yang belum tahu baik buruk mulai hari ini malam kaget sebelum dia tidur ajarkan konsep tentang akibat. Contoh, kalau kau baik hati nak yo banyak kawan, kalau kau jahat hati. Oh, nah artinya dijelaskan kalau begini hasilnya begini, kalau begitu hasilnya begitu. Jangan konsep tunggal, nih mama-mama nih kalau konsep tunggal, nggak usah keluar untuk itu. Kevin nggak usah dikawani, dia nakal, nah itu tidak boleh. Jadi harus ada penjelasan makoma ini, makoma itu, paham? Selanjutnya, instruksional, kemampuan anak untuk memahami instruksi. Sudah 50? Tidak tangan yang 50, instruksional. Ya, yang sudah 50 ini nandok ke mama. Tugas ibu guru ini 3 bulan pertama ini sudah bagus. Anakmu kaget fokus SD. Walaupun dia tertidur sebentar belum jelaskan masih tahu dia. Artinya fokusnya dapat, dia fokus konsentrasi. SD kaget dia nyaman. Itu yang nilai 50. Bisa-bisa dia belajar dari 3 besar paling tidak. Nah, bagi nilai yang kecil, budak ini tidak fokus. Kapan dijelas tidak bisa sekali, tidak berkali-kali. Apa? Nah, anak yang tidak fokus, saya inginkan tidak banyak ditambah les. Kenapa? Karena anak yang banyak ditambah les tidak pintar, justru full stressing.
Makanya saya sarankan anak yang tidak fokus latihan fokus dengan cara letakkan buku tebal di atas kepala. Suruh jalan 10 langkah ke depan, bolak-balik 10 menit sehari, lakukan selama sebulan. Nanti anak-anak yang tidak fokus itu jadi fokus dia. Nah, jadi saya harapkan jangan banyak ditambah les ya untuk anak SD. Selanjutnya, operasional, kemampuan anak untuk mengoperasikan diri, nak makan, nak berbaju, nak sekolah, di segala tidak perlu bantuan. Ada yang tinggi, mandiri anakmu. Cuci tangan yang tinggi berapa orang? Yang tinggi. Nah, ini kakek dia yang bantu tuanya, ngasuh tuanya dia, baca dia kan. Yang kecil, ini nandoko emak dan lingkungannya yang dalam bantu. Tidak neneknya yang sudah, emaknya, tantenya. Nah, artinya tidak usah lagi banyak dibantu. Nak makan dewe, berbaju dewe, pergi dewe. Nah, ini kemandirian kan. Ada yang 70 tak nilai? 76. Berapa? 76. Cewek cowok. Cowok. Nah, bagus nih, kakek dia melindungi kau, ngasuh kau, alhamdulillah. Ganteng pula anaknya. Nah, itu namanya baru good job. Ada yang selanjutnya yang di bawah 20? Ada? Enggak. Ada? 20 ke bawah ada? Nah, kalau yang 20 ke bawah itu kompak-kompak lah ya. Mulai sekarang kurangilah perhatian berlebih-lebihan. Ini menandakan perhatian orang tua itu selalu berlebih-lebihan. Nah, bantu terus. Nah, ini yang tak boleh. Selanjutnya adalah eksperimen kemampuan uji coba. Sudah 50? Yang sudah 50 bagusnya baik. Kakek usia 9 tahun dia banyak yang kemampuan. Anak ini mandiri, bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa pertimbangan. Keinginan tahunya besar, inovasi otaknya besar. Nanti pada usia 9 tahun kelihatan sekali. Nilai jualnya tinggi. Ada yang kecil di bawah 50 eksperimen? Ada? Ini kan untuk emaknya umumnya kuel. Banyak yang kata jangan. Sangat berbeda sekali. Aku dah kata jangan. Kalau memang tidak ayo biar kelar. Ya. Eksperimen yang kecil mulai sekarang cari yang namanya kertas krep. Tahu kertas krep? Yang warna-warni. Warna biru ditambah warna merah jadi warna apel. Nah ini. Balik tadi ajak nanam kembang atau buat susu dewek sambil ngoceh. Percobaannya nih, susu ini benda padat tak yo, masuk ke benda cair, terjadi sublimasi zat antara padat dan cair. Itu sudah eksperimen ya. Jadi kalau mama memberikan eksperimen kecil dari usia 3 tahun, usia 9 tahun sudah jadi main penemu ya. Tapi orang tua sering tak percaya, mana sih budak kasih tahu kalau nggak ilmiah? Tahu, cuma dia tak bisa ngomong punya baik, tapi dia nangkep. Nah jadi yang kecil ini tolong hilangkan kata jangan. Bagi nilai yang tinggi, keinginan tahunya besar, inovasinya besar, cuma kelemahannya seluruh mainannya tidak bisa berbentuk lama. Mobilannya belum aja kayak lepas kalau bagus kalau kita otaknya banyak. Dalam kali ini ada apa buka, dalam kali ini ada apa buka. Nah jadi kalau ingin mengetahui anak ke depan ada inovasi otak yang banyak, pasti mainan. Kalau sudah setengah jam dikasih mainan, mainannya sudah tidak berbentuk, berarti bagus. Ini tanda ke inovasi otaknya banyak, perintah otaknya banyak. Hati-hati punya mainan sampai kelas 4 masih berbentuk. Nah, hati-hati ya. Habis ke tabungan mama. Mati dia nak kasih perintah otak. Ada tak mama yang kalau main perahu yang 17 Agustus itu? Dari yang mau susah. Nah, bagus ya. Itu kalau dibeli ke belum sampai rumah lapis kalau anunya sayap-sayapnya, nah masih mudah bisa nanti kapal dari rumah. Tapi kalau masih tergantung tahun depan ketemu lagi nih, hati-hati jangan bangga ya. Nah, tidak banyak perintah otaknya. Ini yang menandakan eksperimen. 6 item yang saya jelaskan itu merupakan pantulan dari kecerdasan otak. Nah sekarang kita data hijau, kita melihat di sini masalah kecerdasan kepribadian. Di sini yang kita lihat adalah nilai EQ, emosional. Di data ini menjamin keberhasilan manusia 80%. Sementara grafik merah itu cuma 20%.
data hijau ini nilai yang tidak boleh itu 70 ke atas, berarti emaknya yang takutkan. Yang mananya? 20 ke bawah anaknya yang Nggak boleh 70 berubah. ke atas. Lewat dari nilai itu berarti tidak bermasalah. Paham nggak ya? Oke, jadi kuncinya jangan nanya bu kali 21. Nah, berarti tidak masalah. 20 ke bawah yang ini perlu jadi pantauan. Kata pertamanya adalah agresivitas. Sudah ketemu? Ada. Ya, agresivitas di sini artinya sejauh mana anakmu harus nak nobrak aturan, dan galak dengar atau bahasa gitu. Ada yang 70 ke atas. Nah, yang 70 ke atas ini disebut anak power energetik. Bila nilainya 70 ke atas, anak ini merasa dia tidak disayang oleh orang tuanya. Ya, merasa sering diabaikan, ya, ditolak. Nah, bagi nilai yang tinggi mulai sekarang banyak kelak kata sayang. Iya sayang nak, sini nak. Mama bikin susu. Iya sayang sini nak. Jangan di mana, kakek dulu. Mama ni banyak kawin, itu tak boleh. Ya, jadi bagi nilai yang besar itu tolong mamanya orang tuanya yang melebur, hilangkan figur yang otoriter, figur yang keras. Karena kalau kita kasih terus nanti dia tidak simpati. Jadi jangan mengharap empati ketika dia dewasa. Berarti yang sama di sini tua boleh cenderung. Tolong, berarti mama harus merasa oh berarti aku ini orang tua yang kasar, bengis, otoriter. Bagi nilai yang tinggi. Bagi nilai yang amat bagus 30 sampai 59 masih bagus. Dia ini merasa sayang sama mama, perhatian mama sesuai yang dia inginkan. Dia cinta, nurut, kaget bagusnya untuk kedepannya. Ada yang kecil? 20 ke bawah? Tidak ada? Aman? Oke. Yang kedua adalah heterogenitas. Bapak, Ibu, open eyes, open heart, anak itu tahu set ya. Bila nilainya 70 ke atas, ini disebut anak heterogenetik. Anak ini ketertarikan seksnya tinggi. Perempuan kaget pada usia 9 tahun, laki-laki pada usia 13 tahun. Dia pengen merasakan seks sama tidak digembok. Jadi pantau usia 9 dan 13. Kalau dia dilecehkan atau melecehkan, dia tidak akan ngomong. Apa? Karena dia menikmati. Nah, jadi tolong ya, pantau usia 9 tahun. Lawan jenis yang di dekat dia jangan asal. Ya, ini sebenarnya mama tidak bisa nyalakan diri. No, berarti aku tidak berhasil jadi anak muda. Ini masalah dorongan dari dalam diri ada. Jadi bukan salah untuk masuk bukan. Nah, makanya pantau pada usia 9 dan 13, ajak bicara masalah seks secara terbuka, jangan ditutup-tutupi karena mindsetnya dewasa. Nih lebih bahaya betina kan deh. Kalau dia mau ganteng, kawannya, gurunya ganteng, mulai itu tapi gestur kita kelihatan kan ya, lentik atau betina ya. Nah ini, kalau data terakhir menunjukkan bahwa anak usia 9 dan 13 tahun itu fase yang paling menakutkan. Tolong lindungi anak kita. Mulai sekarang yang nilainya tinggi itu bisa tidur, ya. Tidak usah lagi diajak tidur sama-sama, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nanti pada usia 9 tahun agak sedikit dikuatkan perhatian untuk anak perempuan. Itu untuk nilai yang tinggi. Bagi nilai yang amat bagus, anak ini mulai sekarang sampai dia dewasa, masalah seks, interpretasi seks, keinginan seks tidak macam-macam, tidak neko-neko, sesuai dengan pikiran dan usia dia. Jadi kalau di luar dia perempuan vulgar, telanjang, dia tidak mau macam mama aku juga begitu. Nah ini ya, berarti jangan banyak nasihat bagi nilai yang bagus. 10 ada enggak? Nilai 10, 13, 11. Nah ini saya jelaskan. Bila nilainya naik di atas 10, ini menandakan anak muda saat ini belum tahu identitas diri. Dia belum paham, dia bilang nama Tino, para penduduk kawan ada banyak Tino. Tapi rasa seks kan tidak ada, belum tahu semua. Nah ini yang perlu diajarkan. Kau laki-laki, kamu perempuan, perlu diajarkan. Tapi rasa tidak ada. Hati-hati kalau 10. 10 ini nanti perempuan pada usia 9 tahun, laki-laki pada usia 13 tahun
ada pemahaman seks yang menyimpang. Perempuan lebih suka sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ini hati-hati. Datanglah ke kami akan bantu untuk terapi supaya normal. Jangan dibiarkan. Ya, ini yang 10 ke bawah. Jadi jangan dikip. Datang ke kami bantu. Karena anak ini ke depan akan jadi pribadi yang membahayakan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, ini ya. Untuk yang masalah seks ini yang paling krusial ya, saya harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau ada yang merasa tidak nyaman, tolong dimaafkan ya. Karena ini yang paling penting sekali dalam kehidupan. Sehebat apapun manusia, kalau masalah seks yang sudah menyimpang, manusia tidak akan pernah dianggap. Yang selanjutnya adalah keajekan, benar? Keajekan itu artinya kepatuhan, kesetiaan anak. Ada yang masuk nilai 70? Ini disebut anak power energetik. Ada yang masuk 70. Nah, yang masuk nilai 70 ke pojok ini anak ini nurut, tapi nurutnya karena takut. Jadi bukan nurut dari dalam hati. Karena di depan dia tuh semuanya berbisnya pecah singkong. Kalau bawah 70 Bu. Bagi nilai yang tinggi tolong hilangkan figur yang keras, figur yang antagonis, karena anak ini kalau di depan orang tua jinak seperti kucing, tapi kalau di belakang dia jadi harimau. Nah, inilah yang ke depan kaget emak bapaknya tidak kalah ngerimu. Nah, anak aku tuh di rumah baik, kok aku di luar jadi itu. Ya karena ini, jadi mulai sekarang hilangkan figur yang keras dan otoriter. Ya. Bagi nilai yang aman bagus, anakmu di depan kalian seperti itu, di belakangmu seperti itu. Dia banyak teman, tidak menjengkelkan, bisa bersosialisasi bagus. Ada yang kecil? Keajikannya 20 ke bawah. Nah, yang kecil ini terlalu baik. Habis lagi dibeli kawan. Anak siapa? Kawan sini biasanya tahu. Dapat beli kawan nih memang iya. Ya, anak yang terlalu baik banyakkan minum manis, ini menandakan bahan bakar otaknya kurang. Jadi banyakkan minum glukosa, ya. Disuruh dengan satu kata pada saat tidurnya, katanya satu, baru kali di telinga sebelah kanan dia keluar. Nah, anak ini karakter bapaknya masih kecil. Jadi pada saat masih kecil bapaknya termasuk wong yang nerimo, baik kalau ini 50 jadi jangan salahkan dia. Terlalu baik tidak boleh untuk Maya, yang betul tidak boleh. Jadi sedang baik. Selanjutnya, kebimbangan artinya anak yang dibayangi oleh rasa bimbang, takut dan ragu. Masuk nilai 70 dalam kategori anak nuturatif. Ada yang tinggi 70. Nah, yang tinggi ini menandakan mama sama bapaknya itu tidak kompak. Bapak jadi bingung dari siapa yang ada turun. Contoh, kata bapaknya jangan makan es, begitu bapaknya tidak kasih sama ini bapak kasih. Nah, ya, kebimbangan yang tinggi takutnya misalnya anak ini tidak berkembang. Sama bibi juga. Nah, jadi polisi takut mati. Kurang tapi kurang ideal, kurang maksimal. Bagi yang nilainya tinggi mulai sekarang satu yang pegang kendali yang tidak boleh dirubah. Saya sarankan bapak yang pegang kendali. Karena kalau mulut laki-laki lebih konsekuen daripada mama. Mama itu pelitan-pelitan dengan A, dengan B, dengan A, dengan B. Nah, jadi kata bapak A tetap sampai besar. Jangan yang ini. Ya. Yang dia kerong ini sebenarnya mama. Mama tidak pernah konsisten. Nah, ini. Jadi bagi nilai yang tinggi, apa yang diomong ke bapaknya A, walaupun itu salah, turutilah dulu. Nah, kakek baru ada perubahan, ya. Jangan langsung bisa dengar bapak konsisten. Nah, ini yang kadang-kadang buat anak yang ada perubahan baik-baik. Itu tuh yang bisa, yang tidaknya. Itu bagi nilai yang tinggi ya. Bagi nilai yang aman ada 30 sampai 69. Anak ini penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Apapun yang dia inginkan dia konsekuen. Aku nak jadi polisi pacar, nak jadi dokter oke, nak jadi pilot ayo. Tidak boneka-boneka, tidak banyak pikiran, fokus kayak aku yang jadi inginkan. Cewek Bu. Ada yang kecil?
20 ke bawah justru tidak ada pertimbangan, tidak ada ragu, terabas lebar. Aku yang dikawin juga dikata-kata jangan sampai jadi. Nah, anak yang terabas lab jangan banyak nasihat pada saat sadar. Masuk sini, keluar sini. Beri dia nasihat 3 hal yang berbahaya pada saat sebelum tidur. Nah, anak terabas lab itu jangan juga mengata jangan banyak contoh. Jangan lari, tambah lari. Jadi kalau dia nak berlari, ngomongnya jalannya pelan-pelan dulu. Nah, jadi 3 hal yang berbahaya dijelaskan menjelang tidur. Apa malam besok ganti yang lain. Jangan banyak-banyak supaya rekaman otaknya nerima. Jadi 3 hal yang berbahaya. Contoh apa? Sayang, kalau main di sungai ajak teman ya rame-rame. Main sepeda sebaiknya di dekat rumah. Jangan ngomong jangan main ke jalan besar yo. Tambah acaranya ke jalan besar. Nah, jadi 3 hal berbahaya dijelaskan pada itu bagi nilai yang kecil. Anak ini terabas lab ya. Jadi apa yang dikata kejangan digawinya. Itu bagi nilai yang kecil. Selanjutnya dominasi artinya anak yang selalu nak ngatur uang. Nilai tinggi 70 ke atas disebut anak dominatif. Ada yang tinggi. Nah, yang tinggi ini menandakan kasih sayang orang tuanya terlalu berlebih-lebihan. Jadi tuanya nganggap baju anak yang penting senang, yang penting jangan nangis. Nah, ini tak boleh. Apa? Angga. Bagi nilai tinggi mulai sekarang konsekuensinya adalah hukuman. Tiap hari ke kalau dia tak galak dengan atau tiap hari ke Alfamart. Jadi jangan mama nurut kehendak dia, tapi dia nurut kehendak mama. Bagi nilai yang tinggi. Anak dominatif tidak akan pernah menghargai orang tua. Hati-hati, main pesannya kalian malah menjengkelkan. Dia tidak akan pernah menghargai kalian. Makanya sekarang hukuman disiapkan. Bagi nilai yang aman bagus 30 sampai 69 bagus. Anak ini bisa ngatur, bisa diatur. Jadi bisa kalau kapan dia nurut uang, kapan dia harus ini jadi pemimpin bisa. Ada yang kecil 20 ke bawah. Diatur-atur terus. Ini kita tahu dulu punya. Awas saya ini melok pulau ini. Anak yang diatur-atur itu menandakan kecil kundu. Ya. Support dengan kata jagoan 20 kali pada saat dia tidur nyenyak setiap malam selama 1 bulan. Katanya tidak boleh berubah. Jagoan. Ini saya jelaskan ya. Ini juga adalah duplikasi karakter bapak yang masih kecil. Nah, jadi saya ingatkan kembali, bila ada karakter yang muncul itu pure dari bapak. Tapi kalau penyakit itu pure dari mama. Ada dokter nggak di sini yang hadir? Perawat atau tidak? Dia penyakit ke bapak juga. Nah, nanti kalian bawa Google ya kalau nggak percaya. Selanjutnya, ketergantungan artinya anak yang selalu nak minta bantuan wong. Ada yang tinggi disebut anak sukutif. Apa tinggi dah? 70 ke atas ini anak cuma nak ngomong suaranya baik. Nak kalau ngomong kalau. Nah, bagi nilai yang tinggi mulai sekarang jangan lagi banyak dibantu ya. Biarkan dia melakukannya sendiri. Mandirikan. 30 sampai 60 ada. Anak bisa sekolah luar negeri silakan. Mandiri sekali anak ini, segala sesuatu bisa. Ya, akan jadi bantuan, malah dia yang akan membantu orang tua. Bagus. Ada yang 20 ke bawah. Anak ini sangat mandiri. Saking sangat mandirinya kesannya kaget dia agak sedikit pendek. Dia bisa beringkes, bisa berdandan, bisa merapi, tetapi kesannya dia tak galak kereta, tak galak ikan sawo. Kamarnya rapi dia tata, tapi awas kalau masuk kamarnya berantakan kamu. Nah ini ya. Jadi kesannya dia bisa sangat-sangat mandiri, tapi tidak mau apa sih diganggu istilahnya. Nah kesannya kaget kalau perempuan itu berantem terus dia dengan ini. Kalau laki-laki sama istrinya. Kayak kalau perempuan itu biasanya lebih cerewet, lebih tenes. Nah ini yang bahaya ya. Laki-laki lebih kejam nanti. Itu rumah aku udah dibersih-bersih tuh, padahal bersih. Nah itu bahaya. Nah, jadi bagi nilai yang terlalu mandiri ini saya sarankan
Mama banyakkan main dengan anak-anak kecil di bawah usia dia. Jadi pecah-pecah dia masuk ya, pecah-pecah dia melindungi supaya kakek kemandirian itu agak sedikit naik, tidak terlalu berlebihan ke sini. Ini tak boleh ya. Selanjutnya kepedulian artinya anak yang mau tahu urusan uang. Masuk nilai 70 ke atas disebut anak intuitif. Tunjuk tangan yang masuk 70 ke atas. 70 ke atas tunjuk tangan pun. Karena ini penyakit bahaya. Anak intuitif segala-galanya itu dia nggak tahu. Kopi itu wajar radang, mancang terus. Ya. Satu, jangan pernah diajak dalam omongan kita tua. Usir. Kalau telinganya nyamper. Kedua, jangan pernah berjanji dengan anak ini karena kakek akan dikembalikannya jadi mama kita bisa sampai mati. Yang ketiga, dia ada dendam dengan mama. Makanya nilai ini sangat krusial, sangat bahaya. Saya sarankan satu, jangan diajak dalam omongan kita tua. Kedua, jangan berjanji. Ketiga, ketika sudah melakukan kekerasan, minta maaf. Karena kalau tidak minta maaf di aplikasi sudah bagi pada usia 13 tahun perempuan, laki-laki pada usia 16 tahun. Nah, jadi tolong ya, kalau sudah nyobek, ngatoi pagi-pagi, malamnya minta maaf. Maaf sayangnya, pagi tadi mama sempat nyobek, sempat pukul karena tahu nakal, hilang dendamnya. Tapi kalau tidak minta maaf, usia 13 tahun kata-katamu keluar. Contoh, mama cobek ke makan koi, kau ini sekolahnya bodoh, besar kejajan baik. Nah itu keluar dari usia 13 tahun. Yang bodoh jadi anak mama. Aku malu nih yang punya mama kayak mama nih. Nah itu, mama main gebok, dia main gebok. Karena ini ada karakter paling bunda untuk anak intuitif. Nah jadi mama siap kelak kata-kata untuk maaf, jangan tidak. Kakek orang kakek jualan obatnya. Ini harus dengan kata maaf. Itu bagi nilai yang 70 ke atas. Bagi nilai yang aman 30 sampai 69 aman. Anak ini tak pengen tahu urusan uang, tidak merengek-rengek janji dan tidak ada dendam dengan mama. Bagus. Ada yang kecil? 30 aman, 20 ke bawah? Aman. 22 aman masih. 20 ke bawah? Nah, bagi nilai yang kecil, dia tak pengen tahu urusan uang, nak kiamat yang penting dia senang. Nah ini nak nyaman. Gadget. Setiap 1 jam ambek, ya jangan pernah lebih dari 1 jam karena dia tak pengen diusik. Kalau mama ada waktu luang, ajak dia main ke panti asuhan dia. Kita tumbuhkan rasa simpati dan empati. Dia tak simpati loh, jadi jangan pernah mengharap empati. Kalau dipanggil Caca tidak dengar, padahal dia dengar, tapi dia mengabaikan perintah. Jadi bagi nilai yang kecil, kalau ada waktu luang, lebih ajak main ke panti asuhan salah satunya, supaya tidak yes or not ma, yang saya jelaskan yes or not. Sangat bertolak ke belakang. Nah kalau dia sangat bertolak ke belakang, bisa bertolak belakang karena ada juga yang nurut baik, segala mainannya habis dikasih dengan uang. Dari 1000 anak berarti anakmu yang kebaliknya. Makanya saya tanya yes or not. Nah jadi dia kebalikan dari ini menandakan perilakunya yang berbeda dengan tingkah laku. Jadi saya jelaskan apa itu perilaku. Perilaku itu sesuatu yang muncul dari dalam, yang tidak bisa dijinok dengan kasat mata. Contoh pemarah, pendendam, ya, kecil hati, itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau tingkah laku bisa dilihat. Nakal, liar, lincah, itu bisa dilihat. Nah itu anakmu berarti perilakunya yang beda dengan tingkah laku, ya. Selanjutnya kerjasama artinya anak yang selalu ingin bekerja sama dengan orang lain. Nilai 70 ke atas disebut afiliatif. Ada? Nilai 70 ini menandakan anakmu banyak di rumah atau yang liar. Anak mama yang mana? Nah, bagi yang banyak di rumah, mulai sekarang keluarkan nek, carikan dia teman main. Ayo sayang, kita main yuk paling tidak 2 jam sehari. Bagi yang liar, yang banyak di luar, tarik kawannya main ke dalam rumah. Ya sayang, ajak kawannya main ke dalam rumah kita yuk. Karena anak ini dua-duanya kalau dibiarkan akan berpengaruh pada usia 13 tahun. Jadi 13 tahun lagi, nek 14 dia udah galak balik. Apapun dia alasannya nak di luar. Nah ini untuk nilai yang tinggi. Anak yang haus kawan,
Jadi banyak ke dia cari kawan bagi nilai yang tinggi. Bagi nilai yang aman bagus, anak ini tahu kapan dia nak main keluar, kapan nak diam di dalam, ya. Tidak cerekel, bisa ngontrol, bagus. Banyak kawan anakmu. Di luar, di belakang mama banyak yang merindukan dia. Jadi kalau dia tak kata, nah aku kayak pindah sekolah yuk, jangan-jangan dia sakit. Nah ini bagi nilai yang bagus. Ada nilai yang kecil? Ada. 20 ke bawah? 16. Nah ini sangat individual, ringan dengan operasi. Ya memang Ya. Benar ya? ya maknya juga Iya. Tapi senang main dia, Bu. Anak yang tak kalah dengan ini bang, anak ini sebenarnya walaupun dia main dengan berani, tapi tiba-tiba dia narik diri. Kayak asik dengan dunianya sendiri. Kawannya main dia main dulu, tapi dengan aguan dia lewat, tidak perlu uang. Nah, anak yang individual, saya sarankan libatkan dengan olahraga yang banyak mendatangkan orang. Misalnya kayak futsal, ya, sepak bola. Nah itu mulai usia 9 tahun. Anak yang cenderung individual, saya sarankan mama bisikan kata penyayang pada saat tidurnya. Penyayang. Ini sebenarnya individual ini ada karakter kedua orang tua. Ya, jadi pada saat emaknya kecil, emaknya juga ringan dengan mengalami, bapaknya juga nemplok beliau. Kok mama tahu? Oh, pantesan tahu ya. Ya, nih saya jelaskan negatifnya ya. Orang individual dia udah galak nganggo igawiwo. Tapi awas kalau nganggo igawiwo, tahu mama, dia bisa jadi harimau. Kontak tangan. Dia udah kate rasa malu, akan dihantam kita bisa-bisa. Tapi orang ini bahaya. Pada saat pikirannya tertekan, pikirannya pendek. Saudara minum baik benar. Iya, itu keputusannya. Makanya orang individu tidak boleh, harus banyak melakukan sosialisasi. Dia merasa kok kayaknya dunia ini tidak ada ya, kok kayaknya orang tidak perhatian ya dengan anak muda, kalau itu matinya lah sudah. Nah ini tidak boleh. Ya, makanya secepat mungkin anak kita ditarik jangan sampai individual. Dimanapun manusia individual dia tidak akan diterima. Walaupun kita di kantor gunung otaknya, tapi kalau nak berkawan males, betul. Nah itu ya, bahayanya di situ orang individual. Orang individual itu selalu dibayangi rasa kecemasan, ketakutan, suzon. Kalau dua cerita di situ dia tegak di sini, tiba-tiba ketawa nengok dia, pastilah mantu aku itu. Nah ini tak boleh ya. Jadi tolong jangan pernah anak kita individual. Yang bagus tuh anak tuh banyak kawan liar. Nah itu yang benar. Selanjutnya, penonjolan diri artinya anak yang selalu nak tampil di depan orang ramai. Masuk nilai 70 ke atas disebut anak eksibisionis. Ada? Nah, yang anak eksibisionis ini sebenarnya akan main, akan penyakit berbahaya kecuali mati kebanggaan saya. Nah, jadi nak tampil rusak budaya. Belum jadi dia nak dibukali tadi terus. Nah, terlalu pede. Tapi anak ini ada nilai jual. Cantik, nyenyes, fashionable, ngomongnya bagus, masuk ke pihak produksi. Siapa tahu jadi artis. Ada nilai jual. Dia tidak malu, tapi siap-siap saja kita jantungan. Nah, aku cak itu cerita. Eksibisionisnya tinggi, nak tampil. Nah, jadi banyak pengujian, anak ini ada nilai jual. Bagi nilai yang aman bagus, anak ini tahu diri, kapan nak nonjol, kapan nak diam. Dia bukan tipikal biang kerok. Kalau yang tinggi tadi biang kerok mah. Tambah lagi ada eksibisionis juga ya. Saya sedikit ya. Anak eksibisionis 5 tahun yang lalu, ini orang tuanya juga eksibisionis, itu pernah meninggal di atas panggung. Ya. Karena terlalu support yang berlebih-lebihan dari orang tua, ditambah memang nak tampil di TV, tak tahu habis bahan bakar otak. Jadi pingsan di panggung, dibawa ke rumah sakit 3 hari meninggal. Karena terlalu pede, nak hebat terus, nak dia terus, nah itu juga tak boleh. Bisa juga menyebabkan kematian ya. Nah, selanjutnya bagi nilai yang kecil 20 ke bawah ada? Nah, itu pemalu dan penakut. Support juga dengan kata jagoan. Ya. Itu karakter bapaknya.
Mama merasa enggak itu karakter bapak? Iya. Jadi jangan salah ke dia ya. Salah ke bapaknya. Salah. Ya, jadi kalau ini Bela diri. Iya. jadi kalau anak pemalu dan penakut sadar atau tidak itu karakter bapaknya masih Yang kecil. kepedulian Tapi karakter biasanya maknya. kalau yang bela itu dapat tinggal nafsu kan. Karakter maknya. Ada dong. Jadi kelakuan nafsu itu. Nah ini asli. Ya. Ini asli. Jadi kalau support dengan kata jagoan pada saat tidurnya selama sebulan pun. Tapi masih di atas ini sih. Matanya cuma satu jagoan. Kita masuk ke alam bawah sadar. Ini namanya terapi whispering. Lakukan akan merubah karakter anak pemalu dan penakut. Jangan anak yang nakal. Anak nakal biar mama masuk ke kata jagoan lah. Tak susah itu nak kontrol lagi. Habis gitu ya. Nah ini tak boleh. Selanjutnya otonomi. Sejauh mana anakmu bisa menata dan ngatur dirinya. Masuk nilai 70 ini disebut anak ordinatif. Ada yang 70? Lebih kayak mengatur. Berapa orang Itu over. Ya, ini nandoko emaknya ini pun ego ngatur dia. Segalanya tak cara emaknya. Baju, makan, segalanya. Nah, bener dia. Nah, saya sarankan mama, bila kau punya anak laki-laki, penataan dirimu terlalu tinggi, anak ini bisa dipakai akan dipuja-pujakan oleh istrinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melawan. Yang dijinok itu bukan figur istri, tapi emaknya. Nah, jadi bagi kalian yang punya anak laki-laki nakal, tidak galak nurut, bagus. Berarti ke depan istrinya tidak bisa atur dia akan jadi laki-laki sejati. Ya, manly ini ya. Tapi kalau punya anak laki-laki nurut, jangan keluar dia mama. Tapi sama nah hati-hati. Habis dia bagi untuk begini. Bagi nilai yang aman bagus, ya. Apa tadi itu? Nah, anak ini perempuan, dia kakek disayang oleh suaminya. Bisa nata duitnya, nata rumahnya, nata badannya, kakek masalah. Yang lanang juga disayang istrinya, pacak galau dia. Ada yang kecil, boleh ke bawah? Ada Bu. Nah yang kecil ini bagus dia nata dirinya, tapi kesannya dia sangat-sangat individu. Saking bagus nata rumahnya rapi, awas kalau lakinya lagi ngerokok dibawa di asbak. Sudah belum rokoknya? Kan di bawah. Bagus. Ya, iya terlalu seperti itu kan, makanya ada konflik biasanya. Atau makan belum masuk ke rumah karena sudah belum cuci piring ini. Biasanya anak-anak seperti ini tidak bisa tidur kebalik kan kalau berarti? perempuan kalau rumahnya belum beres. Ya, Kejingoan kali. belum bisa tidur siang. Oh, udah belum cuci piring. Cuci dulu. Yang ini biasanya menandakan orang yang terlalu perfect. Orang yang terlalu perfect itu biasanya tidak umur panjang. Ya, yang ngomong bukan Muleni ya, tapi yang ngomong psikologi. Karena memaksakan seragam bekerja dengan banyak pikiran tuh. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau mama capek, mau berantakan tidur dulu sebentar. Jangan 3 jam, sebentar lah setengah jam. Sudah bangun, ya. Nah ini saya sebutkan sedikit bagi mama-mama ini banyak usia 35 ya. Mama yang sudah usia 35, usahakan mama tidur siang paling tidak sejam kalau tidak banyak umur. Paling tidak sejam. Ya. Karena itu untuk membuat yang namanya reproduksi sel itu berkembang. Jadi kita lagi lebih smooth, lebih nyaman, tidak pakai tekanan yang berarti dalam kehidupan. Seluruh masalah konflik itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau mama tidak pernah istirahat, nah mama tidak lagi stroke pada usia 40 tahun. Oh ya. Itu yang saya katakan. Tapi baik kita berbagi ilmu supaya nanti tidak mengalami hal yang sangat dikhawatirkan. Jadi perlu istirahat, Mbak ya. Perlu istirahat. Jadi kalau usah lagi ingat kecucian, kagetlah cucian bergawe ke lain-lain. Selanjutnya, pertahanan diri sejauh mana anakmu bisa mempertahankan diri dari orang lain. Ada nggak yang nilainya 70 ke atas? Ada. Ini dalam kategori anak defensif, pertahanan dirinya tinggi. Dia tidak galak, salahnya ketahuan. 1. Ngomongnya bebelit-belit, tidak galak, ngaku salah. Agak pelit-pelit dengan barang kepemilikan. Iya benar. 4. Dia ada dendam dengan bapak.
Nah, jadi tolong bagi yang masuk nilai 20, suamimu yang diingatkan. Pak, jangan bengis ya dengan budak ini, karena budak ini adu dendam dengan bapak. Aplikasinya muncul nanti perempuan usia 13, laki-laki pada usia 14. Diajaknya duel lagi. Nah, jadi bagi nilai yang tinggi mulai sekarang, kalau nak marah, nak mukul, nak ngantoi, suruh maknya baik, jangan dia. Sekali dia dipukul bapaknya diingatin, awas pakai bapaknya. Ini. Jadi bagi mama yang nilainya itu karena kalau dijenguknya umatnya Nabi dia tambah marah, tambah dendam dengan bapak. Jadi hati-hati ya, anak ini nyimpan dendam dengan bapak. Intuisi tadi dengan mama, ini nyimpan dengan bapak. Dua hal ini yang sangat-sangat kami khawatirkan psikologinya. Ada berapa orang yang nikah? Bapak nikah tidak? Tidak ya, bapak tidak. Alhamdulillah. Coba yang nikah. Ya. Kali ini ingatkanlah ya, rekaman saya kasihkan supaya bapaknya berubah. Karena tidak bisa dirubah mah. Sehebat apapun anak ini kalau dikasari oleh bapaknya dendamnya tidak bisa disumpul. Kasihan kali dia diajaknya duel ya, tidak dihargai sekali bapaknya. Karena ini penyakit psikologi yang sangat bahaya. Kalau tidak masalah, perempuan masih lebih nyaman mah. Dia dendam dengan orang tua laki-lakinya, bapaknya, tapi dia tidak ngajak duel. Palingan apa yang berdumel ya kata kita, mereka dalam hatinya, Pak ini Cina aku. Palingan kayak itu. Tapi kalau lagi dia spontanitas, dia Pak kenapa? Cewek begitu ini sih. Kita duel aja, saling Kepeduliannya tinggi. itu sama kan dikhawatirkan karena ini psikologi yang paling bahaya. Anak defensif kalau dia salah jangan disodot ke kita melentur. Contoh, kau maling duit mama, dapat 60 dia, mama baca di bukunya satu-satu. Tapi kalau kita melentur, saya uang dan duit mama ada, langsung jatuh ke psikologi. Jadi jangan diajak tegang, kita yang melentur. Ajarkan juga agar selalu berbagi karena dia ada karakter kolektif. Bakalan kayak ini kalau bapak Saya kasih tak semangkok sok dengan tante sebelah yang antar boleh kamu. Karena ada karakter kolektif. bibitnya. Kalau sesuatu itu is my mind, is my mind. Punya aku terus sampai punya wong pun punya dia. Nah ini anak different ya, hati-hati begitu. Yang terakhir adalah achievement berhubungan dengan daya saing. Ada yang tinggi 70 ke atas. Ini disebut anak achievement. Anak ini merasa dirinya paling hebat loh, Mbak. Pintar dewek, beragak dewek, segala dewek. Gak bisa nengok orang yang lebih dari dia. Dia merasa pintar aku, beragak aku, berduit aku. Anak achievement itu daya saingnya tinggi. Satu, jangan pernah mentargetkan anak ini jadi yang terbaik. Contoh, mamanya ngomong harus juara 1 yo. Mama tidak galak punya anak on, itu tidak boleh. Tidak mesti juara saya, tidak juara mama tetap bangga. Capeknya tak juara terus, tidak apa tidak juara. Kedua, jangan pernah dibandingkan dia dengan orang lain. Dia dendam. Aku kan tak pinter, kau on, itu tidak boleh. Ayo saya nak, anak mama tuh pinter loh, cuman agak males. Mama bantu ya, kita sama-sama. Anak mama pinter. Gitu. Yang kecil ada 21. Iya, yang 20 ke bawah dia tidak ada daya saing. Wong nak naik laju lah, yang penting aku naik dulu. Tak ranking kan sudah lah. Naik jadilah. Nah, itu ada daya saing. Oh, dia mau ini dari hotel, dia masih sepeda hotel. Justru disupport. Bagi nilai yang tinggi dikatakan dengan kata kamu bisa. Ayo sayang, kamu bisa, bisa sayang. Coba bagi anak-anak yang kecil dulu juga main pemalu dan penakut itu kata bisa itu bagus. Saya punya anak perempuan pemalu dan penakut, ya. Disupport dengan kata bisa, itu usia 9 tahun kelihatan mah. Sampai kita mengok-mengok. Kalau dia ngomongin adek, jangan kayak itu deh, kayak ini. Aku bisa, pokoknya aku bisa. Nah jadi yang pemalu dan penakut itu memang harus support dan kata itu mah ya. Ditambah dengan perusahaan tadi. 12 item yang saya jelaskan ini merupakan pantulan dari kecerdasan kepribadian. Jadi yang tinggi, 2 itu yang di sini tinggi itu rubah.
supaya kaget kepribadian anakmu ke depan akan bagus. Berubah dulu kok yang tinggi supaya karakter anakmu ke depan akan bagus nantinya. Yang terlalu tinggi agresivitas. Pinjam sebentar di sini boleh? Iya, karena saya agak lupa urutan ini catatan terbaru. Kita lihat di tingkat perkembangan intelektual, bila nilainya 90 sampai 109 dalam kategori normal. Ada yang normal? Nah, ini menandakan buah hatimu punya kecerdasan antara usia dan mentalnya sebanding. Jadi kalau sekarang usianya 5 tahun, punya kecerdasan anak usia 5 tahun, perilaku dan tingkah laku anak 5 tahun. Anak normal ngajari dia tak bisa cepat. Jadi kalau mama ngajari dia, tangan mama jingokut 2 tambah 2 itu lambat nangkap tapi dapatnya tidak lepas lagi. Ini yang normal. Di atas normal, superior, kisarannya antara 110 sampai 130. Ada yang superior? Nah, anak ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Mentalnya pun lebih tinggi dari usia. Jadi kalau sekarang usianya 5 tahun, dia punya kecerdasan anak usia 8 tahun. Perilaku dan tingkah lakunya bukan 5 tahun, tapi 8 tahun. Anak superior cepat nangkap, tapi cepat lupa. Ingat ya, berapa orang di superior? Lumayan banyak. Anak superior jangan lagi minum susu AHA, DAH, laktoferin yang tinggi. Semakin susah gitu mengendalikan dia. Anak superior ingatkan nanti usia 9 tahun kelas 3 SD cenderung jadi GPK, gerakan pengacau kelas. Karena dia di shock pinter. Lampunya cepat nangkap, jadi kapan guru jelaskan dia cacat tak dengar. Alah tahu, cengeng, mudah. Ujungnya 7 ditambah 2, 13. Keblinger Tadi. Jadi biasanya SD galak dicoba guru. Dia kalau kele ngajar kawan, bukunya kosong. Nah, bagi anak yang superior, mama saya sarankan dekati wali kelasnya. Bu, anak aku ini superior, kalau praktikum basic kok gawe deh sudah tuh. Kakek belum matematika anak gambar. Mau ngisi matematika dia gambar, nah kan marah gurunya. Nah, jadi fokuskan dengan satu pekerjaan. Kenapa? Karena perintah otaknya banyak dia datangnya serentak. Jadi dia bingung mana yang nak disimpan, mana yang nak dibuang. Nah, ini untuk anak superior. Di atas superior ciptit, ada yang ciptit? Tidak ada. Tahun berapa ada ciptit? 2. Anak ciptit ini sangat cerdas, tapi gesturnya tidak bagus. Kadang-kadang jauh stres, kadang-kadang jauh tapi sangat cerdas cara belajar. Di atasnya jenius, di atasnya lagi supra jenius. Nah, saat ini 6 tahun terakhir banyak anak-anak Indonesia yang supra jenius, ya, yang melebihi kecerdasannya si Einstein. Kalau Einstein itu di bawah 200, ada anak Indonesia yang di atas 200. B.J. Habibie juga 200 ke atas, ya. Anies Baswedan juga 200 ke atas. Itu anak-anak Indonesia banyak sekarang yang suprajenius. Sebenarnya anak suprajenius itu jarang hidup loh. Sebenarnya anak suprajenius itu biasanya belum berusia 6 tahun dia meninggal. Tapi sekarang banyak anak-anak Indonesia yang suprajenius. Nah, inilah perputaran, ya. Jadi suatu pertanyaan juga. Anak Indonesia usia 13 tahun, 15 tahun sedang menyelesaikan S3 di Stanford, Amerika. Banyak-banyak ya, Mak? Usia 15, 13 itu dia sudah jadi dosen bagi kawan-kawannya dewek. Jadi dia duduk dibuat ke bangku khusus karena tinggilah bangkunya dari lehernya. Nah, ini ya. Jadi anak Indonesia sekarang banyak-banyak yang cerdas. Tidak ada lagi yang kurang gizi. Kita lihat di teknik pengajaran, bila stratum anakmu tidak boleh diajari. Semakin jadi murid, dia jadi guru. Jadi suruh dia menjelaskan, sayang 12 ditambah 3 dikurang 9 berapa ya? Nah, suruh dia. Kalau mama menjelaskan, dia nggak tahu duluan, mama jadi satunya on. Ya kalah lagi dia belajar. Ini yang stratum. Kalau simultan tak bisa cepat ngajari, tangan mama jingokmu 2 ditambah 2 itu. Nah, kakek kalau jarinya kurang 20 dipinjamnya dari emaknya, dibayangnya 20 ditambah sekian. Nah, itu yang simultan. Ngajarinya tak bisa cepat, diulang dan berkesinambungan.
Kita lihat di kemampuan dasar yang mulai nampak, ini mulai kelihatan dari sekarang sampai dia dewasa. Ada aritmatik, berarti dia kemampuan ngitungnya yang bagus, yang mulai nampak sekarang. Angka, hitungan, matematik diusulkan nanti sampai dewasa. Ada persepsi, ada ngomongnya yang bagus, bicaranya yang mantap ya, yang ke depan pemahamannya yang bagus ya. Itu yang namanya persepsi. Ada logika, kemampuan otaknya yang tidak bisa dibodoh-bodohi. Jadi logic thinkingnya yang tinggi. Jadi kalau mama nak ngomong ke dia, aku kata duit, oh tahu dia, mamanya bisa pasang. Atau mama main kering-kering ada dengan suaminya untuk menutupi sesuatu, dia paham. Aku tahu juga mama ya, aku yang ada di mama tuh. Nah logic thinking ini, logikanya yang tinggi. Ini kau bukan berhadapan dengan anak seusianya, tapi kau berhadapan dengan anak 5 tahun di atas usia anak ini. Jadi kalau sekarang ini 5 tahun, kau berhadapan dengan anak usia 10 tahun. Jadi jangan kau anggap kecil, di otaknya besar. Kita lihat di level mekanisme belajar, ini sebenarnya dilihat SD nanti ya. Bila sudah maksimal atau moderat, mulai sekarang sampai tamat SMA, anakmu tidak perlu bantuan les. Moderat atau maksimal, baik, itu tidak perlu lagi bantuan les. Apa yang dia dapatkan di sekolah, maksimalkan itu saja. Tapi kalau kurang maksimal, underline atau belum baik, kelas 3 nanti boleh ditambah les. Tapi setelah kelas 3, di bawah kelas 3 jangan. Kalau yang sudah moderat, maksimal atau baik, mamanya masih yang suruh dia les, emaknya yang disuruh les, dia suruh main. Nah, paham gak mama? Karena kuncinya di sini. Pinjam bu, jangan pinjam. Kita tadi kan sudah punya kecerdasan yang tidak ada nilai, dari normal, superior sampai supragenius. Ini air kecerdasan otak dikasih sama yang maha kuasa di atas. Yang maha kuasa ngasih ini kompleks, tak bisa dicontoh. Saking mak pengen anaknya lebih pintar, mama tambah lagi baju segelas tadi dengan baju segelas. Terus baju sini kemana? Keluar kan? Makanya anak yang banyak ditambah les, dia kehilangan buah pikiran original. Jadi pikiran asli, kecerdasan asli yang ditunjuk oleh yang maha kuasa itu jadi hilang. Yang ada informasi baru kan. Makanya anak yang banyak les, walaupun dia pintar, dia cenderung jadi plagiat, tidak percaya diri. Isiannya sudah benar, tapi masih tak tengok punya kawan. Dan jadi kalau ini yang benar, ya betul isian dia. Nah itulah plagiat. Ya. Makanya kuncinya di sini, mau nambah les atau tidak, ini kuncinya. Kalau memang tidak perlu ditambah les, ya sudah cukup, maksimalkan itu saja. Paham ya? Ada yang merasa tertawa nggak di sini? Coba. Ada. Kalau mama-mama milenial ini terus terang ya, lebih bangga anaknya banyak les. Sampai pamer-pameran, anakku nak pada sore dia lesnya di GSD sebulan 3 juta. Tak tahu anaknya talent. Kita lihat di tingkat perkembangan emosional, ini merupakan akumulasi dari data hijau yang sudah saya jelaskan. Nilai yang kami anggap bagus itu 400. Sudah ada belum yang 400? Yang nilai yang mana? Emosional. Ada yang 400? Bapak? Emosional ya? Belum. 385. Ada nggak? Yang ini ada emosional. Oh 200. Cewek. Congratulations Pak ya. Anakmu keberhasilan hidupnya sudah 80%. Tinggal sedikit lagi. Ke depan nak jadi apa dia jadi. Tidak ada orang yang bisa mengganggu atau menjatuhkan dirinya. Dia untung jadi dirinya. Nanti pada usia 13 tahun kelihatan Pak Ismail. Nah kalau nak jadi mantu, pakailah. Siapa itu? Siapa itu? Karena ini tidak banyak kami kolesan. Bukti nanti waktu yang akan membuktikan. 385, 400 sudah bagus sekali. Kalau kurang dari sana, mama berubah 2 nilai tertinggi di data hijau. Berubah 2 nilai tertinggi 4-6 bulan ke depan data itu akan jadi 400. Nah untuk anak bapak, pengecualian, kalau suruh ini bukan rumahnya itulah. Ya, ini sampai besar. Ini anak tua, Pak.
Ya. Jadi anak tua sudah jadi bebek unggul, adik-adik juga jadi kelas B. Kita lihat di tipologi tadi sudah saya jelaskan power energetika, saya buka lagi anunya. Problem perilaku yang dominan itu bisa dibaca. Kita lihat catatan bisa dibaca. Tipologi belajar dominasi otak. Dominasi otak itu ada 3 Mak. Yang paling bagus nol balance terpadu. Ada? Ada nggak yang nol? Nol balance terpadu. Ada? Ada 6. Nol kanan atau nol kiri. Ada? Tidak ada. Nah sekarang saya jelaskan global. Bila dominasi otak kanan ya terserah anak min berapa, pokoknya berapa nilai yang penting kanan. Anak ini bisa terkaget lebih kuat ke intuisi, kreasi, seni, hafalan. Dia lebih cenderung jadi wong IPS kanan. Kalau kiri dia lebih cenderung ke angka-angka, kalkulasi yang bukan yang detail. Biasanya nanti jadi orang IPA. Bapak, Ibu, saat ini pendidikan kita sudah mendukung kurikulum merdeka. Jadi anak itu tidak kaget lagi IPA, EPS. Jadi semua anak itu belajar. Jadi kapan yang biasanya kimia 8 jam, sekarang jadi 4 jam. Tidak kaget lagi yang harus, kalau kimia, matematika, semua harus belajar. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Bila dominasi otaknya kiri lebih dari 3, kanan lebih dari 3, ini ada penolakan. 1-2 kanan, 1-2 kiri masih bagus, masih bisa ngapal, masih bisa ngitung. Paham? Tapi kalau sudah 3 kanan atau 3 kiri, sini ada penolakan. Contoh, 3 kanan, ngapalnya cepat, begitu matematika mulus berubah. Atau kebalikan, 3 kiri ngitungnya cepat, begitu pelajaran bahasa baliknya pelajaran tak penting. Ini baru 4 bulan gitu belajar, dan 3 bulan ya. Yang jadi klien saya bukan murid, tapi banyak guru datang. Ada yang dosen. Kenapa Bu, aku ngajar biasanya matematika, fisika, kimia Bu ya. Giliran aku ngajar, muridku 40, yang tinggal di kelas itu 11. Yang lainnya belajar dari kantin. Kenapa? Ya itu tadi, Mama lihat sendiri dominasi otak. Kalau anaknya sudah 6 kanan deh, begitu nengok pelajaran kimia, mati perutnya langsung mulus. Lari dia ke kantin atau kebalikan. Nah itu. Nah jadi mulai sekarang kau turunkan dominasi otak. Caranya saya ajarin. Yang kanan kau unjuk permainan. Monopoli, catat ini jangan lupa. Monopoli, ular tangga, catur, break, halma, mainan lamu itu nah congklak ya. 1 jam sehari selama 1 bulan, nanti dominasi otak anaknya turun. Jangan terlalu tinggi, pastinya anak minggat ya. Atau kebalikan, yang kiri dengarkan musik, main musik. Boleh pianika, suling, gitar, organ, pokoknya yang berhubungan dengan musik. Musiknya musik-musik slow ya, bukan musik yang dingkrak-dingkrak kayak musik-musik sweet memory. Nah, tapi kalau Mama mau minta cepat, kami ada yang terapi musik. Tapi harus dipesan. Saya tidak bisa memberikan terapi ini, musik ini kalau tidak dipesan karena harganya agak mahal. Ini untuk menurunkan dominasi otak anak yang tinggi. Nah, terapi musik ini Mama saya jelaskan dulu sebelum kalian tahu. Kalau didengar 1 minggu pertama itu kepala kita agak pusing. Kenapa? Karena otak kita sedang dibenahi. Tapi lewat 1 minggu nyaman. Nah ini yang cepat menurun ke dominasi otak. Kalau mau nanti pesan dulu dengan kepala sekolah. Kita lihat di pola belajar. Pola belajar nanti gantungannya ketika dia dewasa. Yang B belum. Analistik ada Yang B belum kan? Di atas 3. Yang ini gantungannya pakai di situ. Walaupun Analisa ada. Ini belum kan? Mana? Ya, analisanya yang kuat ya. Jadi nanti dia bekerja dewasa, bekerja di rata-rata itu keuangan, diajar congklak segala macam lah ya. akunting, KPK, BPK, nyingok huruf, nyingok pokok, Yang dari global ke biasanya mulutnya dia, tangannya banyak kali. Ini yang analistik, ini penganalisaan. pola belajar. Sintetik, didaktik, sama ini ada. Sintetik, didaktik. Ada. Ya, ini tipikal orang yang bekerja berdasarkan title yang dia miliki. Jadi dokter, jadi pengacara, ya, jadi apapun sesuai titlenya.
Nah dia biasanya orang cenderung kantoran, berhubungan dengan orang rame, biasanya mulutnya nyenyes dan kenes. Ya. Ini sintetik didaktik. Entrepreneuris ada? Entrepreneur, tipikal pebisnis, wirausaha. Jadi misalnya lagi dia lebih cenderung bisnis. Tapi kalau mama pengen dia jadi dokter, ajak komitmen setelah anak berusia 13 tahun. Sayang mama pengen kalau jadi dokter, boleh jadi dokter. Tapi darah entrepreneurnya tetap jalan, buka apotik, distributor obat-obat ya, atau distributor alat-alat kesehatan, masih tetap bisnis. Apalagi yang lain? Strategis lebih ke figur bapaknya. Jadi kalau bapaknya abri, dia nak abri tak bapaknya. Kalau bapaknya bukan figur yang diidolakan, siapa tahu dia figur ke uaknya. Oh, uaknya itu bankir loh, atau uaknya itu pejabat atau misalnya gubernur. Nah, dia ada figur orang terdekat yang dia idolakan. Karena kemarin ada yang nanya, nah bu, bapaknya supir, mana kita supir dulu. Ya, karena dia ada figur yang paling dekat. Siapa tahu punya yang idolanya ya. Jadi memang itu orang tua terdekat, tapi cenderung ke orang tua. Selanjutnya, eksploratif tipikal orang-orang lapangan. Misalnya pegawai di pelabuhan minyak, lapas pantai, dagang kantoran. Ini tipikal orang operasional biasanya ya. Orang-orang yang outdoor, misalnya para engineering atau pemantau lapangan itu biasanya. Yang lainnya? Teknokratik. Nah, teknokratik ini biasanya tipikal orang yang banyak melakukan riset. Ya, misalnya apa? Penelitian sekarang tuh manusia lagi dibuat sekarang main. Cloning, mama tahu cloning? Iya, di sini. Ya, sekarang tuh manusia kita tidak tahu apa benar dia apa tidak, yes or not kita tidak tahu ya. Nah, manusia itu dalam bidang riset sekarang. Misalnya rekayasa genetika, rekayasa bom atom nuklir gitu. Orang-orang riset biasanya ya yang pegawai itu. Teknokrat. Nah, teknokrat ini biasanya ketika dia riset, dia juga akan menjadi sebagai apa ya, orang-orang cerdas itu nah. Nah itu biasanya ya, kayak tipikal kalau yang di Indonesia siapa yang menemu itu nah, itu teknokrat. Kompetitif, dia juga bekerja di bidang penelitian, tapi yang bersifat outdoor di luar. Ya. Nah, biasanya kompetitif ini juga dia ada ke penelitian, tapi yang risetnya itu bentuk misalnya apa sih Pak kalau yang banyak ngomongnya para dari partai-partai itu apa sih? Nah, bukan apa namanya istilahnya? Juru bicara. Kalau yang dari partai Jubir. Aduh, aku tidak nyebutnya deh. Oh ini dari partai ini nak, pimpinan partai ini, kelompok ini. Nah itu biasanya ngomong partai tidak benar. Ya yang kompetitif ini. Biasanya mulutnya nyanyi dan kenes, terus tidak tahu benar tidak tahu. Nah itu biasanya orang-orang tipikal yang super legislatif itu apa? Ya. Nah itu tipikalnya kompetitif. Nah kompetitif ini biasanya banyak dari mulut anak-anak yang nyanyi. Itu biasanya kalau ngomong tidak kalah itu. Tahu benar tidak, pokoknya dia tak kalah. Tim pemenang di Tim sukses, ya, Bu. Kalau diajak Tim ngomong, sukses bukan? para legislatif Tim sukses bukan, Bu? bukan orang yang bekerja. Ini kaum legislatif ini dari partai Golkar, ini dari partai Demokrat. Nanti disebut di Indonesia Politik. Oh iya. Selanjutnya, estetis lebih menyukai hal-hal bersifat keindahan, jadi desainer interior, eksterior, insinyur yang baru, atau arsitek. Nah maka dalam dunia pendidikan sekarang sudah berkembang, Indonesia butuh anak-anak yang bisa gambar bagus, tapi dengan komputer yang disebut dengan desain grafis. Jadi kalau anakmu bisa gambar bagus, lengkapi dengan komputer, ya IT, anak ini kalau nak nyari gaji 50 juta kecil. Semua bagi dia. Itu lagi dibutuhkan sekali. Seluruh bidang usaha membutuhkan desain grafis. Karena pencerahan itu sekarang ke depan ada dunia ini. Dari 10.000 anak cuma satu yang biasanya yang bisa hebat menyumbangkan. Nah, jadi kalau mama ada anak yang pintar gambar, tambah les gambar, jangan les matematik, supaya desain grafisnya kelihatan. Saya punya cerita sedikit membuka wawasanmu.
Ada anak tetangga berteman dengan anak saya, itu dikatakan gila, karena pas sekolah sudah keluar video. Dia kalau lagi belajar selalu gambar terus. Jadi kan guru-guru yang lain berhenti kalau udah itu gila dia nih, nggak pacak kami ngajari dia. Dia kalau latihan disuruh gambar tidak, pokoknya datang sekolah gambar. Nah, tiba-tiba kebenaran orang tuanya orang tidak mampu, Bu kami tidak bisa sekolah, Bu tidak pakai sekolah yang nak terima kami. Saya yakinkan orang tua jangan mau anggap gila, anak ini ada nilai jual. Suatu hari dia diambil oleh keluarga kerabat bapaknya, itu dibawa ke Jakarta. Kebenaran kerabatnya ini bekerja di bidang perfilman, ya. Nah akhirnya dia diajak bekerja. Sekarang usia beliau itu sekitar 27 tahun, ya. Teman anakku 27 tahun dia bekerja di tempat pembuatan film. Itu gajinya kayak ini, nah. 500 juta. Ya, dia digaji 500 juta. Jadi guru-gurunya yang ngatur itu tiap bulan disupportnya, apalagi tak lebaran, dia boomnya terus dengan hadiah-hadiah. Nah itu jadi jangan mama melihat anak yang galak gambar dan galak matematika jangan dianggap kilo. Support aja. Itu nilainya lebih jualnya lebih bagus. Yang nilainya matematika 100 tak ada gajinya 10 juta. Dia bisa 500 ya. Nah ini. Jadi tolong untuk saat ini kami sedang diminta oleh orang-orang, ibu tolong kalau ada di sekolah-sekolah yang anaknya bagus gambar, itu tolong di-hire dikit ya, dibekali dikit, tambah les, tambah apa supaya kami bisa jadi desain grafis. Kita lihat di efektif belajar, ini cara belajar anak, jangan dirubah cara mama. Ada 4 cara belajar. Pertama, imajinasi. Ada? Berapa orang imajinasi? Anak mama belajarnya sambil nonton TV dengar musik. Jadi TV sama musik nggak boleh dimati itu ya. Kalau dia belajar, bila perlu pasangkan headset, TV-nya hidup tuh. Pada saat melihat visual dan pendengar, dia buka satelit otak pentatonik. Jadi 5 satelit otaknya dibuka. Dia nyimak film Dora, tapi dia tidak nonton Dora. Dia sedang buka satelitnya. Rumus segitiga ala sekali tinggi, rumus lingkaran seperti ini. Nah ini ya. Jadi kalau kau mati ke TV sama musik, yuk untuk juga satelit pentatonik. Kata hati ada. Kata hati mudi-mudian. Katanya belajar, katanya tidak. Lebih bagus belajarnya outdoor. Jadi kalau belajar ajak ke ayunan, ke teras, jangan dalam kamar. Kalau dia nak ujian, tak besar dikit ajak mancing. Sambil nunggu jorannya dia buka buku-bukunya dapat kalau. Nah dia bersifat outdoor, melihat objek yang bergerak. Ya, jadi kalau dia di teras, di mobil lirung jalan, dia ingat rumus lingkaran 22/7 kali setengah lingkaran. Kalau masuk kamar, kunci pintu, tidak belajar, berarti dia ngayal, hati-hati. Ya, yang outdoor, hati-hati. Perasaan ada? Perasaan memang indoor, bunda, dalam ruangan, tak galak berisik, tak sepi, tak sunyi. Beri ke meja belajar, langsung belajar, duduk manis di atas meja. Memang dalam kamar, dia tak galak berisik, tak sunyi. Dominasi kamar betina untuk anak dan untuk betina, dominasi warna pink, untuk laki-laki dominasi warna biru. Dia lebih tertarik dengan suasana yang nyaman. Panca indera ada. Berapa orang panca indera? Nah, banyak puluh ya. Nah ingatkan Bapak Ibu, anak panca indera dia tidak panca belajar di buku. Jangan kau ketak ke apa ya di buku itu kata orang. Tadi dia belajar kayak ini. Ingat ya. Rumus segitiga ala sekali tinggi. Sekali 100 kali diingat, 100 kali diampunya, 100 kali lupa. Nah jadi untuk anak panca indera seluruh rumus tempel di dinding. Seret. Dia tidak mengaktifkan recollection otak, pengingatan kembali tidak aktif otaknya, tapi dia mengaktifkan kamera otak. Nah jadi kalau rumus ditempel ke dinding, kameranya yang rekam. Seret rumus segitiga, rumus lingkaran, trapesium. Besok ulangan rumus itulah sini duluan. Ya. Nah ingatkan, anak yang panca indera tidak bisa ngepek. Kalau dia ngepek, tengok kawan yang jauh. Jangan kawan sebelah dia. Nih, kawan sebelah dia ranking 1 pintar. Dia sebelahan duduk. Tidak bisa dia minta ketulisan di sini dengan kertas dia. Tapi kalau dia minta KPN kawan yang jauh di situ lah. Ada cak ini dia ada kawan. Langsung satelit mengerekam. Oh itu ya. Karena ada keistimewaan ya anak panca indera. Anak panca indera jangan buat KPN. Habis waktu. Tidak
Tidak cak emaknya dulu kan pakai aktivitas. Nah, dia udah bisa nulisnya. Ya, karena dia udah bisa nulis rumah belakang dari jauh. Ada yang ditanyakan masalah cara belajar ini yang paling penting. Pak ajarkan ke istrimu Pak ya, yang suka ajar ya, obati mah cara belajar anak ini. Cak ini bukan cara mama, karena tidak setiap anak bisa dadok banyak menuju meja, kecuali anak yang perasaan. Yang lain tidak usah dibeli ke meja belajar, tidak didudukinya cukup. Dia belajarnya kemana-mana. Ya, kecuali yang memang perasaan yang di atas meja. Ada yang mau ditanyakan cara belajar, karena ini paling penting. Jadi mama tahu kan? Yang imajinasi kalau dia belajar amado edo galoti pino edo ya speaker no edo arti belajar. Kalau dia duduk buka buku dah kata emosi dah kata TV dah belajar dia ni jangan-jangan tadi macam buku porno di sana pojok meja belajar. Tapi dia tidak di pojok meja belajarnya. Nah jadi mama tahu kapan anakmu belajar kapan tidak. Ini intinya. Sudah jangan berubah lagi melok ini cara belajar anak-anak. Catatan kemampuan dasar yang dominan tadi sudah saya jelaskan, aritmatik, ya, logika, persepsi. Jadi saya ulangi, kalau aritmatik ngitungnya yang dia mampu lebih, kalau logika otaknya yang tidak bisa dibodoh-bodohi, kalau persepsi kemampuan bicara, kemampuan ngomongnya yang bagus. Mama, 3 lembar hal yang kami berikan, ya, data ini. Tolong lebih bagus balik ini dilaminasi. Kaget pada saat penerimaan siswa baru di bulan Juni, awal Juli ya. Per 30 Juni anakmu sudah berusia 5 tahun 8 bulan. Titik, koma. Data 3 lembar itu fotokopiannya dikasih masuk ke di dalam map pendaftaran. Kalau pendaftaran melalui online, foto kirimkan data itu supaya mama tidak dipersulit. Karena kaget di penerimaan siswa baru itu banyak oknum yang berkeliaran, yang malah nyolek-nyolek. Awas tuh kalau nak masuk tempat kami tidak 5 lembar duit merah atau 10 lembar tidak bisa masuk. Anak ibu kurang 2 bulan. Tapi data ini yang mendukung dia bisa SD. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih Pak Kadir menunjukkan Bapak yang maknanya. Mama setelah saya jelaskan ada perasaan apa di hatimu? Oh iya ya. Oh iya. Akhirnya ya terjawab sudah siapa anak kita sebenarnya. Nah Mama,